Bab 26 IPS topik membaca. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 perintahnya adalah binkane drogal gajang almacen gosel gore sipsio. Binkane pada bagian yang kosong drogal gajang almacen gosel hal yang paling benar untuk dimasukkan. Gore sipsio pilihlah hal yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang kosong. Soal nomor 1. Ririsi olguli mani ancoayo. Riri olguli wajah mani ancoayo sangat tidak baik. Goliosoyo. Golida itu memiliki banyak arti tergantung dari kata yang diikuti. Bisa berarti berjalan, bisa berarti tersandung, atau bisa berarti terkena atau terjangkit. Terus kalimat selanjutnya muktu apegu yoldunayu. Muktu apegu, muktu itu leher, apegu sakit. Leher sakit dan yoldunayu. Yoldunayu itu artinya panas. Pilihan jawabannya nomor 1 kutmul. Kutmul itu artinya pilek. Nomor 2 gicim itu artinya batuk. Nomor 3 gamgi artinya flu. Nomor 4 betal itu artinya sakit perut. Kalau orang dengan tanda-tanda wajahnya tidak baik-baik saja, lehernya sakit dan demam, itu tandanya sakit gamgi flu. Nomor 3 Ririsi olguli mani ancoayo. Riri wajahnya sangat tidak baik. Gamgi goliosoyo terkena atau terjangkit flu. Muktu apegu yoldunayo lehernya sakit dan panas. Berarti nomor 1 jawabannya nomor 3 gamgi flu. Soal nomor 2. Rihansi jega sunel bios nende huksi ... isoyo. Huksi itu artinya kalau kita lihat di kamus itu apabila atau juga bisa berarti kalau. Namun kalau kita masukkan atau kita artikan apabila atau kalau untuk kalimat ini jelas tidak bisa, artinya sulit untuk dipahami. Huksi sendiri itu bisa juga sebagai kata ekspresi. Ekspresi yang menyatakan atau yang menunjukkan keraguan-raguan orang yang berbicara. Sehingga kata huksi itu kadangkala juga dipakai untuk mengawali sebuah pertanyaan. Contohnya pada soal nomor 2 itu. Dalam konteks ini maka huksi itu bisa dimaknai atau bisa dimaknai apakah. Jadi coba kita artikan soal nomor 2. Rihansi Pak Rihan jika sunel tangan saya beos nende tergores atau tersayat. Huksi ... isoyo apakah ada titik-titik? Jawabannya iya. Camkanman gidarisio. Camkanman itu sebentar, gidarisio tunggulah. Iya, tunggulah sebentar. Pilihan jawabannya nomor 1 pase itu koyo yang untuk meredakan rasa sakit itu. Nomor 2 yongu itu salep. Yongu itu salep. Nomor 3 suhuace itu obat pencernaan. Nomor 4 hiolce itu obat penurun panas. Karena tangannya tersayat itu maka dioleskan salep. Yongu. Jawaban soal nomor 2 adalah yongu, salep. Kalau pase juga tidak mungkin, suhuace dan hiolce juga tidak mungkin. Pak Rihan, tangan saya tersayat. Apakah ada salep? Ya, tunggulah sebentar. Kalau saya pribadi saat menemukan soal yang ada kosakata yang tidak saya tahu artinya atau tahu artinya, namun bila diartikan itu kalimatnya itu seperti tidak nyambung itu, maka saya abaikan. Karena dalam memahami maksud dari pertanyaan atau penjelasan itu kita tidak perlu mengartikannya 100%. Meskipun ada beberapa kosakata yang tidak tahu, mungkin 1, 2, atau 3 kita masih bisa memahami atau menangkap maksud dari soal atau penjelasan itu.
Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Kosakata yang tahu artinya itu lebih banyak daripada yang tidak tahu. Namun demikian, saat kita mengikuti ujian IPS topik dan kebetulan ada soal yang benar-benar kita tidak tahu artinya, jangan panik, tetap tenang. Pilihlah jawaban yang yakin menurut hati dan perasaan kita. Karena sekali kita panik, itu akan membuyarkan konsentrasi kita yang berakibat soal-soal yang seharusnya bisa kita kerjakan, soal mudah, akan menjadi sulit, dan itu sangat merugikan diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwasanya untuk lulus ujian IPS topik itu bukan hanya jalur pandai, jalur pintar, namun ada jalur rezeki. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bagian pertanyaannya kosong, bagian jawabannya Acim buto gesuk selesahyo. Acim buto mulai pagi, gesuk selesahyo, terus diare atau diare terus. Acim itu pagi, buto mulai, berarti Acim buto mulai pagi hari, mulai sejak pagi, gesuk terus selesahyo, diare. Pertanyaan yang cocok untuk jawaban seperti ini apa? Pilihan jawabannya nomor 1, nuga apayo. Nuga itu siapa? Apayo sakit. Siapa sakit? Salah. Kalau siapa yang sakit seharusnya jawabannya orangnya atau nama orangnya. Nomor 2, O3 apeseo. O3 di mana? Apeseo sakit. Sakit di mana? Mulai pagi hari terus diare atau diare terus. Betul? Betul. Sedangkan nomor 3, yakuke odi isoyo. Yakuke apotek, odi isoyo ada di mana? Apotek ada di mana? Salah. Nomor 4, iyaken otoke mokoya doyo. Iyaken obat ini, kalau ada i di depannya itu biasanya ini. Iyaken obat ini. I itu ini, iyaken obat. Iyaken obat ini. Otoke mokoya doyo, bagaimana makannya atau bagaimana cara makannya? Salah. Berarti untuk soal nomor 3 jawabannya nomor 2, O3 apesio. Sakit di mana? Acim buto gesuk sosahyo. Mulai pagi diare terus. Soal nomor 4 sampai dengan nomor 5, dam cilmune dab hasipsio. Jawablah pada pertanyaan berikut. Dam berikut cilmune pada pertanyaan dab hasipsio, jawablah. Soal nomor 4, kimchi susinen harue yakel miotben mokoya hamika. Kimchi sunen kimchi su harue sehari yakel miotben mokoya hamika harus makan obat berapa kali? Yakel obat, miotben berapa kali, mokoya hamika harus minum. Pilihan jawabannya nomor 1, hanbon 1 kali, 2 dubon 2 kali, 3 sebon 3 kali, 4 nebon 4 kali. Di sebelah kanan ada penjelasan yang biasanya tertulis di kantong obat. Apabila kita menerima resep dari dokter dan kita mengambil obat di apotek, maka pada kantong obat yang kita terima itu ada tulisannya seperti ini. Nebukyak artinya obat dalam atau obat, artinya obat yang dikonsumsi atau diminum. Bawahnya ada kimchi sunim, itu pasiennya. Di bawahnya ada yongbob, itu cara penggunaannya. Haru sehari, samwi 3 kali, ilbun untuk 2 hari. Berarti dalam kantong itu ada obat yang diminum selama 2 hari dan dikonsumsi sehari 3 kali. Mesik hu, me itu setiap, siksa itu makan, hu setelah. Setiap setelah makan, samsibun 30 menit. Berarti dikonsumsi setelah makan 30 menit, bukyong itu dikonsumsi. Berarti obat ini dikonsumsi setiap setelah makan selama 30 menit. Artinya makan dulu 30 menit setelahnya baru diminum obatnya. Ilwi hanpusik bukyung. Ilwi itu 1 kali, hanpusik bukyung itu dikonsumsi 1 bungkus. Kalau obat di sana itu, obat di Korea itu sudah
di packing atau dibungkus untuk 1 kali konsumsi. Jadi umpama obatnya itu 3 atau 4 macam itu sudah diracik dalam 1 bungkus. Jadi waktu konsumsi itu tinggal mengambil 1 bungkus, konsumsi tinggal 1 bungkus. Jadi sudah dicampur sekalian. Di bawah sendiri ada Icon Sipsanyon tahun 2014, jual bulan 6, sipil tanggal 12. Ini berarti diberikan pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2014. Kembali ke pertanyaannya, Tuan Kim Jisoo sehari harus minum obat berapa kali? Di baris yang kedua ada Yongbob, haru samwi ilbun, diminum untuk 2 hari, 1 hari 3 kali. Berarti Kim Jisoo itu harus minum obat sehari 3 kali. Mana dari pilihan jawaban yang berarti 3 kali? Pilihan jawaban nomor 3, Sebon 3 kali. Jawaban soal nomor 4 adalah nomor 3. Soal nomor 5. Ilken neongkwa katen gosel goresipsio, diartikan dari belakang, pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan. Ilken itu tulisan, neong itu isi gua dengan isi, katen gosel yang sama atau hal yang sama, goresipsio pilihlah. Banjang nim Monika yeyo, Banjang nim Pak Mandor, Monika yeyo, saya adalah Monika. Onel nomu apaso wisae mutgamida, onel hari ini nomu apaso karena sangat sakit, wisae mutgamida tidak bisa pergi ke perusahaan. Wisae ke perusahaan, saya ulangi dari depan, onel hari ini nomu sangat apaso karena sakit, wisae ke perusahaan, mutgamida tidak bisa pergi. Oce jonyok buto bega apego gesuk selesai hesoyo. Oce jonyok buto mulai malam hari kemarin, oce kemarin, jonyok buto mulai malam hari kemarin, bega apego perut sakit, dan gesuk selesai hesoyo dan terus diare. Bega itu perut, apego sakit, gesuk terus selesai hesoyo itu artinya diare. Oce yaku keso yakel samokos nende ajik tu apayo. Oce kemarin, yaku keso yakel samokos nende, sudah minum atau makan obat dari apotek, ajik tu apayo masih juga sakit. Oce kemarin, yaku keso dari apotek yakel obat samokos nende, membeli dan makan, berarti sudah makan obat atau minum obat. Ajik tu masih juga apayo sakit. Onel ajimenen yoldonaso onelen swiryogo heo. Onel hari ini, onel ajimenen pagi hari ini, yoldonaso karena panas atau demam, onelen hari ini swiryogo heo, berencana istirahat. Onel hari ini, acime pada pagi hari, yoldonaso itu artinya panas. Onelen hari ini, swiryogo hiyo artinya berencana istirahat. Cuisung hamida, mohon maaf. Pilihan jawabannya nomor 1, Monika sinen cikem apeji semida. Monika sinen Monika cikem sekarang apeji semida tidak sakit. Monika itu sekarang tidak sakit. Sama atau tidak? Di tulisan ada onel nomu apaso, hari ini sangat sakit, berarti salah. Nomor 2, Monika sinen onel wisae galkosemida. Monika si Monika onel hari ini wisae galkosemida, akan pergi ke perusahaan. Wisae ke perusahaan, galkosemida itu akan pergi. Monika hari ini akan pergi ke perusahaan. Ditulisannya onel nomu apaso wisae mutgamida, hari ini karena sangat sakit tidak bisa pergi ke perusahaan, salah. Nomor 3, Monika sinan oce yagoke mutgasemida.
Monika Sinem Monika oce kemarin yaguke mudgamida tidak saya ulangi, yaguke mudgasemida tidak bisa pergi ke apotek. Monika kemarin tidak bisa pergi ke apotek. Di tulisannya ada oce yaguke soya kelesa mokos nende. Kemarin sudah minum obat dari apotek. Berarti Monika itu sudah pergi ke apotek. Salah. Berarti jawabannya nomor 4. Karena 1, 2, 3 salah. Nomor 4 kita artikan Monika sinen oce jonyok buto bega apas semida. Monika sinen Monika oce kemarin oce jonyok buto mulai malam hari kemarin bega apas soyo perutnya sakit. Di tulisannya kita akan menemukan kalimat oce jonyok buto bega apeko gesuk solsal hesoyo. Oce jonyok buto mulai malam hari kemarin bega apeko perut sakit. Berarti sama. Dengan demikian maka jawaban soal nomor 5 adalah pilihan jawaban nomor 4.